Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk link absen, apakah sudah diberikan oleh BAK atau jurusan? Sudah, Bu. Sudah. Oh ya udah. Sudah. Oke, jadi bisa saya mulai ya untuk perkuliahannya. Sebentar. Langsung saya share screen. Ya. Oke, untuk perkuliahan pemrograman web 1 atau pemrograman web dasar ya sebetulnya ini. Kalau dulu namanya pemrograman web 1. Nah, ini saya nanti ada gambaran singkat mengenai mata kuliah ini itu seperti apa ya. Dan kemudian apa saja yang mesti dipersiapkan, dan kebetulan di Indigo sendiri belum saya upload ya untuk materinya karena ini memang baru. Nah, untuk pemrograman web 1 ini diharapkan itu kalian nanti bisa paling tidak web dinamisnya ya. Jadi kalau yang desain web itu lebih ke statis, kalau ini lebih ke dinamis gitu ya si websitenya itu. Nah, untuk kontaknya ini bisa dicatat ya. Silakan. Ini ada TI juga ya? Iya, Bu. Ada, Bu. Iya, Bu. Ada. Ya, sudah dicatat? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita lanjut ya. Ini ada 244 yang saya lihat masuk. Jadi kalau misalkan untuk mengabsen satu-satu sepertinya tidak mungkin ya, karena biasanya sih saya ngabsen dulu kalau jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi ini kan banyak ya, jadi mungkin ya nanti di akhir aja saya lihat dari Indigos atau dari rekapannya ya. Nah, untuk mata kuliah ini sebetulnya adalah mengenai konsep dasar internet dan pemrograman web, serta pemanfaatannya untuk mendistribusikan informasi. Selain itu, pemrograman web ini juga menyediakan dokumen dan konten yang statis dengan pemanfaatan HTML dan PHP. Nah, jadi basicnya ini adalah kalian harusnya menguasai ini dulu ya, HTML dulu. Nah, kalau misalkan ini sudah dikuasai, baru nanti bisa lanjut ke PHP. Karena semua pemrograman web itu basicnya ini di HTML ya. Kalau misalkan ini tidak menguasai, ya bagaimana kalian bisa lanjut ke sini gitu ya, ke PHP. Nah, untuk mata kuliah desain web dasar maksudnya udah pernah diberikan belum? Tentang apa, Bu? HTML atau PHP? HTML-nya aja, yang desain web dasar. Udah. Udah HTML ya. sebelumnya udah, Bu. Semester sebelumnya udah Oh pernah. ya udah. Udah pernah, Bu. Oke, berarti udah ada dasar ya. Kalau untuk HTML-nya, setidaknya kalian sudah ada dasar di sini. Nah, berarti nanti untuk PHP-nya mudah-mudahan sih tidak ada kendala untuk memahaminya. Karena PHP itu dasarnya lebih kepada logika sih dibandingkan desain. Kalau misalkan HTML itu cuma desainnya aja, kalau PHP ini lebih kepada aksinya. Nah, untuk aplikasinya kita butuh XMPP. Apakah kalian sudah punya aplikasi ini? Kalau misalkan belum, nanti saya share linknya di chat ya untuk mendownload si XMPP-nya ini. Sudah diinstal atau Belum, Bu. belum? Oke, saya share linknya nanti di chat ya, link untuk mendownload XMPP-nya. Kalau Sublime pasti udah punya ya, karena kan waktu desain web 1 itu kita pakai itu ya, kita pakai ini udah pernah, artinya sudah pernah kalian pakai gitu ya. Kalau Sublime atau HTML editor apapun ya, itu bebas, nggak harus Sublime, bisa Notepad++ juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang
Ini belum saya edit ini untuk yang tatap muka. Kalau ini sih, ini berlaku kalau kita tatap muka, tapi kalau kehadiran minimal 80%. 80% ini untuk yang tatap muka. Tapi kalau untuk karena kita belajarnya online ya, pasti banyak trouble dan segala macam. Ini saya ubah jadi 70% aja. Jadi paling nggak kalian 70% itu hadir, atau minimalnya kalian ngakses e-learning ya, akses e-learning itu 70% minimal banget. Nah, kalau tugas itu kalau saya sih nggak begitu nggak begitu harus semua tugas dikerjakan gitu ya, minimal 70-80% kalian kerjakan tugas yang ada di e-learning itu aja. Nah, untuk UTS, UAS ini tuh nilainya udah otomatis ya dari sistem. Jadi kalau misalkan kalian skornya segitu ya segitu, kecuali misalnya nggak tahu apakah ada remedial atau enggak, tapi kalau sebelum-sebelumnya pernah ada, tapi ya kalau untuk sekarang saya juga kurang paham. Tapi untuk yang tugas, untuk yang dari saya sendiri itu adalah nanti memberikannya itu nilai tugas gitu ya, nilai tugas yang setiap minggunya gitu. Nah, jadi kalian ini kalau bisa nanti tugasnya itu dikerjakan aja supaya untuk mengupgrade nilai UTS dan UAS. Jadi kalau misalkan UTS, UASnya kecil, ini bisa dibantu dari sini gitu ya. Nah, biasanya sih saya lihat dari absen juga nih, kalau misalkan absennya bagus, nah itu bisa saya up. Tapi kalau kalian ngaksesnya jarang atau absennya sedikit, itu juga nanti akan berpengaruh ke sini gitu ya. Jadi lihat juga, jadi tugas itu terpengaruh juga dari sini, dari absen gitu ya. Nah, ini untuk materinya banyak ya, tapi mungkin nanti akan menyesuaikan lagi dengan dengan pembelajaran daring kita, karena kalau misalkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online ini pasti berbeda ya, pasti berbeda situasi dan kondisinya. Kalau misalkan tatap muka mungkin bisa semua terjangkau, tapi kalau misalkan daring mungkin cuma sampai pertemuan 10 atau sampai pertemuan 12, nanti kita akan sesuaikan lagi ya. Jadi materinya juga nggak bisa terlalu padat seperti tatap muka. Jadi kalau daring itu memang harus di-split lagi, harus dipecah-pecah lagi gitu ya. Nah, untuk materi juga saya belum update lagi karena ini memang baru ya, mata kuliahnya saya baru ngajar untuk ngajar daring, untuk ngajar online ini baru di semester ini. Jadi sebelum-sebelumnya biasanya saya spesialisnya ngajar desain web, khusus desain web. Cuman karena yang kalau untuk pemrograman web saya udah lama banget nggak ngajar karena biasanya ada spesialisnya, dosennya siapa gitu ya. Nah, jadi untuk yang pemrograman web ini, jadi materinya belum saya upload, nanti menyusul aja ya. Nah, yang penting kalian ngisi absen ya. Kemudian nanti saya mau tunjukkan ini RPS-nya ya. Nah, ini aplikasinya. Oh ya, saya share ini dulu ya, link untuk mendownload XMPP-nya. Sesuaikan sama Windows kalian nih. Kalau Windows-nya 32, downloadnya yang 32 bit aja. Tapi kalau Windows-nya 64, yang 64 bit. Jadi dicek dulu sistemnya sebelum diinstal. Sebentar, saya share ini dulu ya. Share linknya dulu supaya bisa langsung di-download si aplikasinya. Sudah muncul di chat ya? Iya, Bu. Ya, oke. Silakan nanti dibuka aja, sesuaikan sama sistem yang ada di laptop kalian gitu ya. Nanti dilihat aja. Di situ ada berapa pilihan dan ini free gitu ya aplikasinya. Ini pasti akan terpakai sampai kalian nanti skripsi, sampai kalian nanti tugas akhir, ini pasti akan terpakai aplikasi ini. Jadi ini untuk jangka panjang. Ya. Oke, sekarang saya mau share itu ya, RPS-nya apa-apa saja, lebih detail materi yang akan kalian pelajari gitu ya. Ntar saya buka dulu RPS-nya. Nah, ini. Ya. Ini ada beberapa capaian program studi. Nah, ini sama sih seperti yang tadi. Jadi untuk yang pertemuan pertama ini hanya perumusan kontrak mata kuliah aja ya, jadi nggak ada tugas.
Nah, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya ada dasar-dasar ya tentang server-side scripting, kemudian dasar-dasar PHP dan instalasi web server. Nah, kemudian nanti ada yang pertemuan 3. Oh iya, nanti dosennya itu nggak cuma saya, jadi ada saya, nanti sama Pak Iin, sama Pak Fadil. Nah, di pertemuan 1, 2 ini sama saya, nanti yang di pertemuan 3 sampai berapa gitu, saya agak nggak inget juga, itu sama Pak Iin, sampai UTS ya. Nah, nanti kalau di pertemuan setelah UTS itu sama saya lagi, jadi nanti dosennya nggak cuma saya, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih ini nanti 2 pertemuan ini kita bahas ini ya, yang sekarang cuma studi kasus ya, perumusan kontrak mata kuliah, sama nanti yang selanjutnya dasar-dasar PHP. Nah, oh ya, kalau misalkan nanti kalian perlu link untuk install XMPP ya, nanti saya masukkan di ini aja ya, di pertemuan 1 di e-learningnya, supaya bisa kalian bisa lebih paham gitu ya cara nginstalnya. Tapi sebetulnya kalau nginstal XMPP sih nggak terlalu sulit karena dia apalagi udah free gitu ya. Kecuali yang aplikasi yang memang harus pakai serial number itu kan ada cara-caranya gitu ya. Nah, kemudian nah ini untuk pertemuan 1 sampai 3-nya nih bayangannya seperti ini. Jadi lebih kepada teori sih mungkin kalau 1 sampai 3 ini nanti lebih kepada teori ya. Lebih kepada teori. Kalau untuk project itu nanti mulainya di pertemuan ke-7 biasanya udah mulai project tuh. Nah, oke. Sebentar saya close dulu share screen-nya. Saya tuh kayaknya ada contoh ini deh, ada contoh project ya, mudah-mudahan sih masih ada. Jadi bisa lihat gitu loh, maksudnya kalian gambarannya harus buat yang seperti ini. Sebentar, saya ada contoh kayak. Kalau nggak ada berarti di laptop yang lama. Saya cek dulu. Mana ya, ini punya siapa ya? Sebentar. Mana ya? Cari yang paling di mana ya? Sebentar. Session cookies. Oh ya, ini gambaran paling dasar gitu ya, gambaran paling dasar itu kalian minimalnya bisa buat input output aja, itu paling dasar banget. Bentar. Nah, jadi gambaran paling dasar adalah kalian bisa buat input output aja seperti ini gitu ya. Untuk mata kuliah ini, jadi belum masuk ke database ya. Kalau database itu nanti di pemrograman web 2. Karena kalau database itu dasarnya tetap harus belajar PHP dulu. Gitu.
Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kalian untuk tugas, bukan tugas sih, jadi kalian download aja dulu si XMPP-nya ya, di-download. Nanti coba diinstal. Kalau misalkan ada kendala bisa dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada kendala installnya itu nanti bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk sekarang itu aja, kalian download si XMPP-nya aja dulu. Yang tadi linknya saya share ya, yang di chat itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Ada Bu. Ya, gimana? Tidak. Ini buat download ininya, buat versinya yang terbaru apa yang apa Bu? Sesuaikan sama Windows kalian aja sistemnya. Sistemnya 32 atau 64 nih. Secara ngeceknya udah tahu belum? Cara ngecek Windows-nya 32 atau 64? Udah. Tapi di sininya adanya 64 semua, cuma versinya beda-beda. Ada yang 7329, ada Terbaru aja. yang terbaru. Berarti Terbaru aja. 9. Ya, terima kasih Bu. Iya betul. Nah, taruhnya di htdocs ya nanti. File PHP-nya taruh di folder htdocs. Jadi kalau untuk PHP ini khusus ya, jadi emang dia harus di folder khusus di dalam sistem, nggak bisa di luar, nggak kayak HTML biasa gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah sih, kalau sekarang saya cuma pemaparan materi-materi apa aja yang nanti akan dipelajari, jadi kita nggak langsung mulai ya, karena kalian juga kan butuh persiapan, harus install XMPP-nya dulu ya. Dan saya juga tahu kalau misalkan kalian sambil nginstal pasti si Zoom-nya ini jadi nggak stabil. Saya sendiri juga kalau misalkan Zoom sambil praktek itu sering banget ada trouble gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk di Zoom ini lebih kepada pemaparan materi aja sih dibandingkan praktek gitu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, saya mau tanya nih, kalau misalkan kalian nih buka Zoom gitu ya sambil praktek, misalnya sambil nyoba sambil buka web browser, atau kalian sambil ngoding, atau sambil entah itu pakai aplikasi lain gitu ya, aplikasi untuk ngoding gitu, itu berat nggak sih ininya, laptopnya? Berat Bu. Berat ya? Berat. Nah itu soalnya saya juga ngalamin seperti itu gitu ya. Saya aja yang ngajar ngalamin seperti itu, apalagi kalian mahasiswa gitu ya. Oke, jadi mungkin tutorialnya lebih kepada video yang ada di e-learning aja ya. Kalau di sini kan nggak memungkinkan, karena ya itu trouble-nya di situ. Saya juga kalau praktek ya jadi nggak stabil si Zoom-nya itu. Ya. Oke, udah sampai sini. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, laptopnya kentang. Iya, sama, saya juga laptopnya kentang. Saya boleh. Ya udah, berarti nggak ada yang tanyakan lagi ya. Absennya jangan lupa diisi, yang baru masuk juga itu tolong diisi absennya, karena nanti akan mempengaruhi penilaian juga, jadi diisi aja absennya ya, yang baru masuk. Udah ada ya di situ ya linknya ya. Oke. Udah Bu. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuannya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.